Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Selamat datang sahabat Basnas Sobat Cilacap di podcast Basnas Sobat Cilacap. Alhamdulillah hari ini semoga menjadi hari yang bahagia untuk kita semua. Dan alhamdulillah kita sudah masuk di bulan Muharram 1448 Hijriah atau 7 Muharram 1448 Hijriah. Tentu ini tahun baru agama Islam. Untuk kami selamat, mabruk, semoga berkah, dan semoga tahun 1448 Hijriah yang akan kita jalani menjadi tahun yang memberikan harapan dan masa depan yang lebih baik. Basnas Sobat Cilacap sebagai bagian dari lembaga yang bergerak dalam gerakan zakat infak sedekah di tingkat kabupaten, khususnya di Kabupaten Cilacap, memang terus berusaha dengan berbagai upaya untuk bagaimana memaksimalkan manfaat ZIS untuk umat. Termasuk untuk itulah kami beberapa terobosan dengan berbagai cara kami lakukan, termasuk hari ini kami Basnas Sobat Cilacap melalui media sosial sebagai bagian dari transparansi organisasi pengelola dana umat, dana zakat sebagai dana umat. Maka awal tahun 1448 Hijriah ini kami mengajak lembaga-lembaga amil zakat di tingkat kabupaten, khususnya di Cilacap, untuk kami memberi kesempatan melalui channel kami Basnas Cilacap untuk berbagi informasi dan juga berbagi program tentu las masing-masing. Itu memang tahun ini kami podcast tahun ini kami ingin mendorong tema bagaimana tahun baru Hijriah ZIS ini menguatkan kepedulian dan manfaat untuk umat. Insya Allah ada berapa ini? 14 sampai 13 atau 13 lah sudah kami hubungi, tapi memang mungkin dengan berbagai kesibukannya masing-masing. Alhamdulillah ini yang pertama ini kami kedatangan ini tamu hari ini alhamdulillah sudah hadir di ruang multimedia Basnas Sobat Cilacap. Ini pimpinan lembaga amil zakat infak dan sedekah Muhammadiyah, pimpinan daerah Muhammadiyah. Kita akan berdialog dengan beliau, pimpinan Lazis Muhammadiyah, Lazismu. Ini kurang lebih ya semoga 30 menit atau beberapa pertanyaan lah untuk berbagi program gerakan ZIS khususnya yang dilakukan oleh Lazis Muhammadiyah, pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Cilacap. Hadir sebagai narasumber pertama, dan kami meminta dua narasumber ya, tapi hadir bersama kami ini manajer Lazis Muhammadiyah Kabupaten Cilacap, pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Cilacap, Saudara Budi Santoso. Nah, assalamualaikum Mas Budi. Selamat datang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Basnas Kabupaten Cilacap. Nah, kesempatan pertama barangkali ini saya pengen tahu nih, mungkin memperkenalkan nama, memperkenalkan jabatan, atau bagaimana struktur di LAS lebih dulu, atau beberapa hal yang perlu diperkenalkan kepada masyarakat, kepada halayak agar tentu memahami, oh Lazis Muhammadiyah begini. Silakan, ini sebagai awal saja. Terima kasih Pak Hamid. Ini tak panggil Gus apa Pak Hamid? Bisa Gus, bisa apa saja, yang penting nyaman. Ya, baik Pak Gus Hamid dan serta Sobat Basnas, Sobat Lazismu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izin perkenalkan, kami mewakili atas nama unsur pembantu pimpinan atau PP di Persyarikatan Muhammadiyah. Nah, jadi Lazismu itu merupakan unsur pembantu pimpinan ya, Gus Hamid. Jadi istilahnya kita membantu jalannya persyarikatan. Baik, izin kami perkenalan diri. Kami nama Budi Santoso yang dalam hal ini diamanahi untuk menjadi manajer di Lazis Muhammadiyah Kabupaten Cilacap ya. Sebagai tenaga ataupun amin eksekutifnya ya, karena di Lazismu ataupun di lembaga zakat infak Muhammadiyah itu ada beberapa struktural di mana sebenarnya ada unsur yang namanya badan pengurus ya. Itu badan pengurus yang mana badan pengurus ini adalah yang mendapatkan mandat dari pimpinan daerah Muhammadiyah
yang diusulkan ke Lazismu wilayah Jawa Tengah. Ya. Namanya beberapa nama-nama, ada Pak Haji Sugeng Budi Handoyo selaku Ketua Badan Pengurus, ya. Kemudian ada Dr. Leswadi selaku Sekretaris, kemudian ada beberapa anggota yang jadi unsur Badan Pengurus Lazismu. Ya. Jadi ada beberapa nama, salah satu ataupun beberapa nama itu ada Dr. Ibrahim Nasruddin, kemudian Bapak Ahmad Mujahid, ada Ustadz Muhajir, ada Bapak Haji Sabto Budi Harito, ada Bapak yang lebih sekitar 9. Ya. Yang harian berarti karyawan ya, atau ambil yang harian ya? Ya, kalau kami sebagai tenaga eksekutifnya ataupun tim eksekutornya Gus Hamid, kita ada 11, di mana dalam Banyak. ya ada itu Sastri selaku manajer, kemudian ada kepala divisi keuangan, Ya. di mana ada satu staf, kemudian ada kepala divisi pendistribusian dan pendayagunaan. Yang harusnya hadir, tapi kalau beliaunya itu ada halangan, namanya Mas Kaisar Aryo. Kemudian ada satu staf itu Mbak Naswa, kemudian ada kepala divisi fundraising, itu ada Mas Fitri, ada beberapa stafnya, ada Mbak Yuni, ada Mas Yuwan, ada Mbak Maura, kemudian media ada itu Mas Rianto Eko, kemudian di depan itu ada front office, kalau kita namanya front office Gus, ya kalau di istilah lembaga keuangan kayaknya customer service lah. Itu satu orang namanya Mbak Rizka, itu sekilas. Salam dah masih. Jadi memang lembaga amil zakat ya sebagaimana lembaga lain juga memang formal, ada kantor, ada lain sebagainya. Alhamdulillah tentu menjadi bagian dari perform bagaimana lembaga zakat dipercaya oleh umat, dipercaya oleh ya muzaki dan tentu umat Islam pada umumnya. Baik, satu pertanyaan pertama ya barangkali perlu Mas Budi, kita panggil Mas Budi ya. Siap Gus. Ya, bagaimana ini Lazismu ini secara kelembagaan ya, cerita atau landasan bagaimana secara kelembagaan terbentuk, kemudian sekarang bagaimana dengan apa istilahnya landasan regulasinya yang yang menjadi bagian dari, karena kan salah satu bentuk menjaga kepercayaan kita kan aman regulasi. Nah, mungkin bisa diceritakan lebih dulu awal tentang bagaimana landasan LAS ini dibolehkan beroperasional dan kemudian bisa merekrut kepercayaan dari umat. Silakan. Ya, pada intinya kan Lazismu atau lembaga zakat Infak Sodaqah Muhammadiyah kan salah satu Lasnas ya, disamikan sebagai lembaga zakat nasional. Yang mana ada beberapa perwakilan, di mana di perwakilan provinsi ini kan wilayah, mana di kita di Jawa Tengah, kemudian perwakilan di daerah salah satunya di Kabupaten Cilacap. Jadi kalau di wilayah Jawa Tengah ada 35 kabupaten kota. Ya, jadi kalau Lazismu Cilacap itu kita mendapatkan izin dari Lazismu wilayah. Kita mendapatkan SK itu di tanggal 1 Agustus tahun 2018 bisa kita. Ya, jadi belum lama kalau Lazismu Cilacap. Tapi kalau secara nasional Lazismu sendiri itu didirikan oleh Sunan Besar Muhammadiyah itu di tahun 2002. Ya, tahun 2002. Yang mana sebenarnya kan di Muhammadiyah sudah berjalan ya terkait untuk pengelolaan ZIS. Yang waktu itu yang menjadi pusat salah satunya itu di daerah Kendal itu yang Balujam ya. Akhirnya dengan waktu itu dinakodai oleh Prof. Hilman Latif waktu sebagai Ketua Badan Pengurus Lazismu Pusat mengubah skema sistem yang ada di lembaga zakat hanya dikelola dengan baik. Pada tahun 2002 kita barukan menjadi lembaga zakat nasional. Nah, Cilacap berdiri tahun 2018, tepatnya itu di tanggal 1 Agustus 2018, Gus Hamidan ya. 2018, benar. Ya, kita 2018 kita mendapatkan SK dari Lazismu wilayah. Ya, 2018 kita di SK kan di tanggal 1 Agustus. Kalau secara keseluruhan itu nasional itu di tahun 2002. Iya.
ini juga untuk untuk dengan adanya regulasi ya, kalau dan menyinggung terkait masalah anggasan dengan hadirnya Undang-Undang Zakat nomor 23 tahun 2011 perubahan. Ya, maka pimpinan pusat mengeluarkan fatwa, Gus. Nah, jadi seluruh penghimpunan zakat, infak, sedekah maupun dana sosial keagamaan lainnya agar bisa disalurkan melalui lembaga resmi. Ya, karena Muhammadiyah ada, maka disalurkan melalui basisme. Gitu, Gus. Ya, baik, ya mungkin ini ya memang perlu ya memang bagaimana lembaga amil zakat itu harus aman regulasi, makanya kemudian ini juga perlu kami tanyakan sebagai bagian dari bagaimana kepercayaan umat kepada kita bisa terjaga kalau secara aturan kita tidak inginkan. Oke, selanjutnya barangkali ini bagaimana ini hal-hal yang dalam organisasi LAS yang panjenengan pimpin ada komitmen untuk bagaimana pola pengelolaan JIS sehingga kemudian LAS ini bisa berjalan dengan baik, bisa secara organisasinya juga tadi kalau di Basnas ada aman regulasi, aman syar'i dan aman NKRI. Nah, di LAS panjenengan bagaimana? Di LAS JIS Muhammadiyah bagaimana? Ya, tentunya kita juga mengadopsi dari Basnas sendiri ya. Tentunya kan kita juga bagaimanapun karena kita Basnas adalah yang mengeluarkan terkait perizinan operasionalnya kan seperti itu. Baiknya juga harus tentunya tadi aman regulasi, kemudian aman syar'i dan aman regulasi tentunya. Maka komitmen LASISMU dalam hal ini tentunya kita juga berdakwah ataupun berjuang melalui dakwah bil mal ya. Muhammadiyah melalui LASISMU. Kita mendorong ataupun komitmen kita dalam hal organisasi dalam Syarikat Muhammadiyah agar seluruh komponen yang ada, baik itu di semua majelis, karena Muhammadiyah kan ada di kesehatan, pendidikan, ya banyak sekali itu. Ada dari pimpinan pusat melakukan fatwa atau maklumat agar seluruh komponen JIS itu dikelola secara baik, ya, secara profesional, transparan, maka dilakukan melalui lembaga zakat infak Muhammadiyah sebagai bentuk komitmen kita sebagai taat aturan dalam regulasi sesuai dengan yang ada. Itu Gus Amir. Terus nih langsung konkret ke penghimpunan dan penyaluran. Ya, jadi barangkali termasuk waktu tahun ini atau berapa tahun targetnya, bagaimana perolehan penghimpunannya, target dan perolehan maksudnya ini berarti. Ini kira-kira gimana di penghimpunannya ini? Atau satu persatu bisa disampaikan? Ya, alhamdulillah LASISMU sejak 2018 kita terkait grafik yang mengalami ini LASISMU bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat. Di mana kami sampaikan terkait penghimpunan ataupun target penghimpunan tahun lalu aja 2025. Ya, 2025. Ya, kita target itu di angka 10 miliar, alhamdulillah kita tercapai di angka 12 miliar dengan peningkatan. Atau tahun ini kita ditargetkan oleh wilayah di angka 12, kita menargetkan sendiri, bismillah kita di angka 15 miliar. Nah, untuk posisi sampai dengan bulan Mei, alhamdulillah untuk capaian penghimpunan kita sudah di angka 8,9 miliar. Sudah lebih dari, kelihatannya lebih dari separuh ya. Mei ya? Kalau berarti Mei ya, jadi ada 8,9 ya. Itu alhamdulillah. Target penyaluran sudah ini gimana untuk target penyaluran? Kalau target Mei-nya berarti target penyaluran di 2025 dulu mungkin. Kalau target penyaluran di tahun 2025 mustahik berarti ya, mustahiknya sampai berapa? Kita di angka 15.844 terus terkait penerima manfaatnya. Ya. Ini 2025 ya? Ya. Targetnya kalau di 2026 bisa lebih? Ya, insya Allah bismillah itu akan jadi. Kira-kira, ya. Kalau sasaran pasti lah ya, 18 tahun dan sebagainya. Ya. Tapi mungkin ada unggulan nggak? Kalau di sasaran maksudnya sasaran unggulan termasuk apakah konsentrasi di berapa kecamatan, berapa desa, ada nggak itu? Oh ya, baik. Jadi kami secara keseluruhan di LASISMU itu ada pilar program unggulan. Ya, di antaranya ada di
Bela Pendidikan. Kita mencakup program itu beasiswa Sang Surya, kemudian Save Our School, ya, kemudian ada yang dari pendidikan, beasiswa Sang Surya, Save Our School, dan Beli Guru. Kemudian dari pilar ekonomi kita ada program UMKM, di mana di sini kita ada program tani bangkit dan peternakan mandiri. Kemudian yang lainnya adalah lebih ke kita atau program pemberdayaan ya dalam media UMKM. Kemudian alhamdulillah karena di kita dengan mekanisme sistem manajemen satu atap, jadi alhamdulillah Cilacap kita ada untuk sampai tahun ini kita ada 30 kantor layanan di 24 kecamatan. Tapi kalau di Muhammadiyah kita ada 25 cabang. Jadi ada satu kecamatan itu yang sudah semua cabang berdiri lazisme. Ya, kita masih ada PR. Ya. Kita sekitar 90% lah, 90% sudah di kecamatan kita ada. Yang belum itu sekitaran di Kampung Laut, kemudian Daya Luhur, Patimuan, kemudian Cipari. Yang belum ada. Padahal salah satu target penghimpunan di sana penghimpunan dan penyaluran. Oke, ya ini tentang strategi. Jadi ini pasti kesadaran partisipasi masyarakat untuk menunaikan zakat, khususnya mungkin berarti di masyarakat atau keluarga besar Muhammadiyah ini kan bukan hal mudah ya. Nah, bagaimana nih strategi lazisme untuk membuat strategi atau cara menyadarkan atau meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menunaikan zakat? Ya betul, itu sudah memang kita untuk mengajak sesuatu yang disampaikan ya, itu agak susah gitu. Ya dimana kita juga dari historis sejarah lazisme Cilacap berawal kita juga untuk satu menguatkan komitmen bersama di internal saja itu memang kita butuh waktu yang cukup lama juga. Tapi alhamdulillah lambat laun dengan pendampingan dari lazisme pusat, lazisme wilayah, alhamdulillah dari 3 kabupaten sudah mulai ada proses perbaikan. Nah, tentunya strategi kita di internal Perserikatan Muhammadiyah, kita tentunya tidak henti-hentinya untuk menyadarkan ya jamaah masyarakat, khususnya warga Muhammadiyah, baik itu warga Muhammadiyah sendiri kemudian simpatisan. Ya kita coba untuk mengajak, kita mengedukasi, itu kita gandeng majelis tablik dalam hal ini karena secara itu bersamidan dalam penelitian banyak masyarakat ataupun jamaah itu yang masih lebih mendengar apa yang disampaikan oleh para asatid ya. Maka kita gandeng majelis tablik. Mayoritas ustadznya kadang-kadang hanya ngomong tentang sholat, sholat, puasa, Nah ini zakatnya cara ngomong. Betul. Makanya kita getol, kita dorong untuk para mubalik yang ada di Muhammadiyah itu untuk para mubalik menyadarkan gitu. Maka kita bentuk yang namanya Korps Mubalik Zakat. KMZ. Ya. Ada ini sudah banyak. Sudah kita sudah terbentuk. Nah, kemarin itu ada di setiap kecamatan. Di daerah tapi motornya kantor layanan masing-masing. Iya. Mantap. Jadi kita apa ini sesuatu bedanya dengan mubalik biasa apa ini? Ya, kalau sebenarnya kita lihat peran mubaliknya itu ya semacam misi kajian, tapi lebih kita sampaikan Kusamitan yang sering disampaikan karena kan materi tentang akidah, akhlak, ya. Selama ini kan terkait masalah edukasi, masalah lima rukun Islam tapi ya. Iya. 4 rukun ya kan. Nah, itu. Harus zakat kadang-kadang lupa ya. Betul. Makanya kan ini peran pondasi yang sangat penting ya. Makanya kita getol untuk masyarakat kudu sadar terkait kewajiban untuk melakukan zakatnya. Bahkan ada yang secara ekstrim menyampaikan sudah pergi haji misalkan ya, tapi zakatnya perlu coba dievaluasi sudah zakat berapa. Iya. Oke, termasuk strategi dengan media sosial bagaimana di lazisme? Ya, alhamdulillah di lazisme kita ada beberapa media, Kusamitan dan sobat lazisme, kita sobat lazisme yang ada. Jadi ada TikTok, Facebook, Instagram, ya kemudian YouTube. Jadi kita coba kita siarkan sebagai bentuk transparansi dan doakan ini akhir bulan ini kita akan ada audit KPI Kusamitan. Ya, untuk laporan keuangan 2020. Alhamdulillah lazisme sejak 2019 kita sudah diaudit secara KPI. Sudah ini ya. Ini salah satu ini
kepercayaan ya. Betul, bentuk sebagai transparansi dan kelonggaran kepada para donatur. Jadi sejak 2019 sampai dengan kemarin 2024 untuk laporan keuangan alhamdulillah kita mendapatkan opini BTP. Ya, alhamdulillah Iya. selamat berarti sudah BTP wajar tanpa pengecualian. Ya, itu saja dengan regulasi yang ada. Bahasa itu harus berani diaudit secara syariah maupun KAP. Betul, betul, ya semua ya sekarang memang salah satunya untuk menjaga kepercayaan itu ya seperti itu. Bagaimana kita di pengelola JIS ini bisa terus menjaga kepercayaan sehingga apa Muzaki bisa istiqomah, percaya kepada kita, istiqomah, zakat titip kepada lembaga, kepada lazismu, kepada Basnas dan sebagainya, kepada lembaga zakat sebagainya. Ini bagian dari kita sekali lagi kepercayaan masyarakat itu tetap terjaga kepada kita. Ini kayak bagaimana komunikasinya, koordinasi antar lembaga. Ini kan Muhammadiyah punya banyak lembaga ini sebenarnya. Kalau di internal Muhammadiyah kan lembaganya ada berbagai nih. Ada lembaga pendidikan, kesehatan, gimana? Koordinasinya gimana? Ya, makanya kita mencoba mengkolaborasikan 6 pilar program yang ada di lazismu. Ya, baik itu pendidikan kita sudah dengan Didasmen, kemudian apa Kalau namanya? guru Muhammadiyah semuanya zakat, infak dan sedekah gitu. Iya, Itu kita bisa sarankan. dibayangkan itu sekolahnya berapa itu? SMA berapa? SMP, SD. SD-nya, ya. Kalau gurunya zakat saja 20.000 ya. Atau infak gitu. Wah itu sebenarnya aja banyak itu dananya itu. Ya, kita sedang mencoba mengkolaborasikan terkait dengan Biasa lembaga PKU kesehatan. Betul. PKU ada 8 atau 10 10 PKU kan, 8 poliklinik juga PKU besar gitu. Rumah Ada sakit. Kisna ya, Ya. rumah sakit ya. Nah, itu harusnya karyawannya harus kelazisme semua itu. Ya, Maka banyak itu Mas Budi harusnya. jadi alhamdulillah terkait untuk yang Didasmen kita sudah komitmen dengan Didasmen dan sebagian memang tergantung. Tapi jangan cuma komitmen tok tapi tidak dilakukan ya. Ini sudah mulai berjalan, sudah mulai bagus. Kemudian terkait dengan PKU dalam hal ini, alhamdulillah kita mendapat sokongan dari salah satu atau 2 rumah sakit ya. Ya. Rumah sakit yang alhamdulillah diberi oleh Muhammadiyah, Iya. rumah sakit Hafiz Nakoya sama Nakoya, Sidoarjo. Sidoarjo. Cuma memang yang baru kita bentuk, jadi Wow. di rumah sakit kita juga bentuk kantor layanan Gus. Ya. Iya. Yang sudah kita bentuk itu di rumah sakit Hafiz Nakoya. Jadi ada kantor layanan dan alhamdulillah zakat, infak, dokter dan karam luar biasa. Iya, Gitu. Oh, iya kalau dibayangkan sangat banyak itu. Dan untuk yang lain paling kita kalau dengan beberapa program, terutama dari sisi kemanusiaan kita gandeng dengan MDMC Muhammadiyah Disaster Management Center. Respon ya, Betul. respon cepat, respon beberapa Iya. hal terkait. Oke, kalau inovasi nih, apa inovasi di lazismu yang spesial? Program penyaluran khususnya yang kaitannya dengan ya tadi juga termasuk menjaga kepercayaan, inovasi yang unik dan mungkin bisa menjadi pelajaran untuk yang lain. Karena ini nanti akan bagaimana antara penghimpunan dan penyaluran seimbang. Itu kan akan menjadi ini kan. Bagaimana? Apa inovasi programnya dulu spesial yang ada di lazismu Ya, untuk yang periode minimal tahun ini atau ya sedang dilaksanakan? yang jelas kita mengacu ke pilar program unggulan yang disampaikan dari pendidikan, kemudian dari ekonomi ya. Terkait dengan dari pendidikan, mengurus saja kita memang kita gandeng ke program unggulan terkait beasiswa sang surya dan program peduli guru dan school. Ini yang Jadi kita guru ya, untuk guru dan Oke, untuk guru dan Siswa. Dalam ini terkait untuk mahasiswa beasiswa sang surya. Ya, ini yang kita sebagai program yang sifatnya kita ambulkan lah. Nah, terkait program produktif yang lainnya, kita sudah ada beberapa binaan itu kita bersama dengan program berbasis ranting khususnya kita. Itu di Daya Luhur kita terkait untuk program pemberdayaan petani bangkit, yaitu penanaman talas itu di Daya Luhur. Kemudian di daerah Ranting Babakan, cabang Kaungantan itu kita mencoba untuk budidaya kepiting ikan nila. Alhamdulillah juga kita mendapatkan support dari Basnas nih. Terima kasih kepada struktur Basnas selama ini.
yang juga ikut kolaborasi terkait program ini sehingga bisa berjalan. Kemudian di daerah Cimanggu sebenarnya kita juga ada salah satu program tani pangkit itu terkait pertanian maupun penanaman bawang merah ya. Itu yang sudah kita jalankan. Itu beberapa sih program-program yang terkait yang kalau yang program rutin kan yang inovasi dari Muhammadiyah tentunya untuk program yang kurban program kurban. Yang kita coba sejak tahun 2019 kita komitmen untuk sebagian hewan kurban kita olah, kita kemas menjadi kurban kemasan, rendang. Ada rendangmu ya. Rendangmu. Ada tiga hal di pendidikan, ekonomi dan korban ya, rendangmu ya. Yeah. Ini sudah berapa tahun ini? Kalau yang ini rendangmu dulu, ini rendangmu udah Sejak 2019. 2019 ya. Sejak 2019. Ini jadi modelnya dikalengkan ya. Betul, dikalengkan. Untuk ekonominya tadi tani bangkit. Ini Yeah. wilayah barat ini mayoritas. Iya. Dari luhur Cimanggu ya. Alhamdulillah. Sedang dalam proses berkembang. Ya, kita masih proses. Kalau dari sisi yang mensejahterakan masyarakat, termasuk ini kan pemerintah juga kepengen dibantu nih penanggulangan kemiskinan ya, tentu yang konkret bagaimana peran yang dari Les Muhammadiyah ini dalam mendukung ini, karena kan penanggulangan kemiskinan yang menjadi platformnya Ya. pemerintah dan juga sebenarnya semua, karena penanggulangan kemiskinan itu tidak hanya pemerintah yang punya kewajiban, tapi juga bagaimana semua bersama-sama mengeroyok. Nah, bagaimana upaya Lasismu dalam mendukung ini, tujuan ini? Ya, baik, yang jelas Lasismu karena ini ikut berkontribusi ya terkait untuk menanggulangi kemiskinan sebagai bentuk realita yang ada, hampir mayoritas untuk pengeluaran ataupun pendayagunaan program SIS ini lebih banyak selain tadi bidang ekonomi, kemudian ekonomi, kita juga lebih ke arah ke pendidikan Kusamitan. Itu yang paling besar. Jadi di ekonomi dan pendidikan juga di kesehatan. Gitu. Kalau yang konsumtif nih ya? Kalau yang konsumtif ya kita tetap ada, cuma memang untuk persentasenya kita diharapkan. Itu enggak. Oh, kalau bedah rumah kita, alhamdulillah juga kita ada, dan ini juga kita kolaborasi dengan beberapa les yang ada, begitu dengan Basnas gitu. Alhamdulillah kita sudah jalan terkait program sinergi bedah rumah. Di samping Lasismu juga punya program sendiri, program bedah rumah. Iya, kalau kolaborasinya ya termasuk dengan beberapa las gitu ya. Betul. Jadi udah berjalan ya. Sudah. Nah ini event bulan Juli kita coba dengan beberapa les yang termasuk dalam POS ya, Forum Organisasi Zakat Kusamidan. Insya Allah tanggal 15 kita mencoba untuk kita peduli pada warga binaan di Lapas Nusa Kambangan. Insya Allah tanggal 15 itu ada 9. Oke, di Lapas Nusa Kambangan. Karena kemarin kita ada isu terkait untuk peningkatan gizi lah di lingkungan warga binaan gitu loh. Jadi sebagai bentuk implementasi program pertama kita mencoba untuk memberikan program bersifat charity. Jadi ya konsumtifnya kita mencoba nanti untuk memberikan nutrisi dan asupan gizi pada warga binaan. Ya semacam makanan bergizi lah ya. Ya. RPG untuk di lapas gitu ya. Ya, soalnya itu bisa binaan. Berapa ini? Seberapa lembaga yang Kita kolaborasi atau Lasismu aja? enggak, tahun ini kita coba menggandeng, kita menginisiasi kerjasama dengan IDESOS 88. Ya. Kemudian kita gandeng dengan lembaga zakat yang ada di Banyumas Raya. Untuk tahun ini, untuk balon pertama ini ada kurang lebih 9 lembaga, 9 lembaga ditambah 1 komunitas. Komunitas itu kita mencoba untuk tanggal 15. Harus tetap sering dikolaborasikan itu ya? Ya, nah ini pertama untuk sebagai bentuk stimulan kita mencoba untuk program terkait pemenuhan gizi di Pemenuhan gizi warga binaan di Lapas. Insya Allah ada sekitar 500. Berapa lapas itu? Ini kita mencoba di salah satu lapas yang warga binaannya yang paling banyak itu. Ada sekitar 500 lapas Karanganyar insya Allah. Ya, yang super maksimum. SMS seperti yang di pojok.
Ya, itu kalau bisa sekali 500-an itu kita ini sebagai stimulan awal. Ya, ada program lain di kecamatan-kecamatan lain selain di kota? Kalau di kecamatan-kecamatan kita lebih ke arah program bersifat kita persyarikatan biasanya ya. Nah, lebih ke arah lebih ke spesifik karena punya kecamatan kecil dibandingkan dengan daerah gitu. Jadi program yang mendukung program yang ada di daerah gitu. Ya. Jadi kantor-kantor layanan ini 30 tersebar di semua PCM ya dan juga lembaga. Sudah berapa persen nih? Ya, kan lembaga AUM-nya banyak banget. Sudah berapa persen? Ya, Lembaga yang sudah terbentuk kantor layanan. Ya, sebagai awalan kita kan memang kita targetkan di 25 cabang ya. 25 cabang atau 24 kecamatan kita sudah ada kantor layanannya, ditambah beberapa AUM ya. Jadi kalau di AUM baru sekitar jauh pendidikan itu ada di KL kantor layanan SMP Muhammadiyah 1 Cilacap ya, kantor layanan SMP Muhammadiyah 2 Cilacap, kemudian kantor layanan di SD Muhammadiyah Cilacap, dan KL SD Aisyah Plus. Ini arahan dari pimpinan, harapannya nanti di seluruh AUM pendidikan itu paling tidak ada berdiri kantor pelayanan di sekolah-sekolah. Gitu. Ya, seharusnya ada banyak sekali lembaga sekolah dan termasuk PKU, tapi sudah semua. Kalau Kalau PKU baru memang habisnya rumah sakit yang paling besar ya. Ya. Oke, dan ada yang alhamdulillah ini mungkin beberapa hal saya kira sudah cukup dan yang menjadi bagian dari akhir dari closing, kami persilakan mungkin menyampaikan beberapa hal, barangkali pesan untuk dunia, untuk Zaki, masyarakat yang bisa diambil manfaat. Silakan barangkali Mas Budi untuk memberikan motivasi atau dorongan. Terima kasih Gus Samidan dan seluruh sobat Nasismu serta sobat Basnas yang biasanya kita panggil siapanya? Gus? Sahabat Basnas ya. Kalau nggak suka kita sobat Nasismu. Baik untuk sahabat Basnas dan sobat Nasismu serta para masyarakat dalam hal ini ya, warga masyarakat yang umat Muslim yang ada yang mungkin menyimak menonton pakai podcast Basnas ya. Ini luar biasa nih Basnas. Jadi sesuai dengan kewajiban kita sebagai seorang Muslim, tentunya paling tidak kita harus melengkapi rukun Islam sebagai dasar panduan kita. Salah satunya yang di rukun yang ketiga itu terkait zakat, karena banyak sekali dari kalangan kita yang belum sadar terkait menyalurkan zakatnya melalui lembaga. Maka alhamdulillah ini dari Basnas melalui podcast, melalui media ini kami ajak seluruh masyarakat, para ahinia, para donatur, para musaki, dan seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Cilacap atau masyarakat secara keseluruhan seluruh Indonesia. Bagi Anda yang memang sudah memiliki nisabnya, maka salurkanlah melalui lembaga amil zakat atau bagian amil zakat yang memang sudah ada regulasinya dari pemerintah, tentunya di Undang-Undang Pengelolaan Zakat Nomor 23 tahun 2011. Karena bagaimanapun potensi zakat yang ada di Indonesia ini sungguh sangat luar biasa, manakala seluruh umat Islam itu bisa menyalurkan melalui lembaga yang harapannya nanti dari zakat yang Bapak Ibu salurkan dapat kita distribusikan dan kita daya gunakan secara adil dan merata tentunya, dan harapannya bisa mengurangi angka kemiskinan yang ada di Indonesia. Intinya itu sebagai bentuk komitmen umat Islam, rukun Islam yang ketiga itu zakat, mari kita getolkan, kita sisihkan sebagian dari harta kita, hanya cukup 2,5% ya Gus. Dan ingat, zakat itu ringan. Yang pertama ya Gus, pahalanya Gus. Mungkin itu sahabat Basnas dan sobat Rasismu, sekali lagi terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami untuk bisa podcast bersama Gus Samidan dan Basnas. Baik, terima kasih Mas Budi yang sudah menyampaikan dan beberapa hal, dan sahabat sekalian yang sudah menyimak juga. Terima kasih bahwa beberapa hal tadi kita melihat dan apa yang disampaikan tadi memang bahwa ajaran tentang zakat atau rukun zakat ini memang ternyata memang perlu kita maksimalkan
perlu kita maksimalkan, termasuk ini menjadi tugas mubalik. Alhamdulillah sudah mempelopori, ada kop mubalik zakat yang tadi disampaikan, hingga ini juga saya kira kepada seluruh mubalik atau dai, tidak Muhammadiyah, tidak itu, tidak semuanya, alisan semuanya, memang perlu sekali bagaimana temanya perlu diinovasikan agar tidak hanya rukun Islam yang lain, tapi perlu juga zakat disampaikan, sehingga zakat menjadi sesuatu yang penting dan betul-betul nanti bisa menjadi jawaban terhadap semua persoalan-persoalan kemasyarakatan, termasuk adalah alhamdulillah insya Allah dengan berbagai upaya tadi yang disampaikan oleh Lazismu, kemiskinan yang ada di Cilacap akan bisa terselesaikan oleh semua lembaga organisasi pengelola zakat. Basnas dan LAS berupaya mengarah ke sana, dan insya Allah kita berkomitmen untuk bagaimana zakat ini maksimal untuk umat. Nah, alhamdulillah terima kasih Mas Budi sudah bersama kita di akhir podcast ini. Mari kita berharap agar tentu zakat, infak, dan sedekah benar-benar bisa memberikan manfaat kepada kita semua, memberkahi kita semua, termasuk memberkahi Kabupaten Cilacap. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Dan saya kira jangan lupa tetap salurkan zakat, Bapak Ibu sekalian, akhirnya yang punya dana, yang sudah punya rezeki melebihi dari untuk apalagi tadi sudah mencapai nisab, sudah mencapai sudah cukup dengan dirinya, sehingga silakan titipkan ke saluran-saluran yang resmi. Kalau Anda mau ke Basnas, ya nanti ada beberapa rekening Basnas. Kalau kepada lembaga amil zakat, ya banyak amil zakat yang sudah secara resmi terdaftar, dan termasuk adalah ini Lazismu Muhammadiyah. Mau disampaikan? Silakan, ada rekening Lazismu sendiri ya Pak. Baik, terima kasih Gus Afidan. Ya. Kalau ibadah sudah mengajak kami atas nama Lazismu Muhammadiyah juga mengajak seluruh donatur. Nanti disatukan di bawah list. Muzaki ya, para ahlinya terkait untuk yang sudah mencapai nisabnya bisa menurunkan zakat rekening di BSI, di rekening 52227 52226 kita kaitkan. Untuk infak bisa melalui rekening BSI juga di 42227 42226. Ya. Kemudian bagi masyarakat yang ingin donasi untuk kemanusiaan, kita juga ada rekening khusus kemanusiaan di 82227 82226. Nah, lengkap. Ya. Nah, ini memang kami beri kesempatan untuk menyampaikan rekeningnya kepada kami, dan kalau dari bahasa nanti silakan dibaca di bawah, nanti insya Allah dicantumkan melalui YouTube kami, dan insya Allah baik, semoga di Cilacap semua gerakan zakat dan termasuk Lazismu Muhammadiyah akan istiqomah meningkat dan lebih baik di masa-masa yang datang, dan tahun 1448 Hijriah ini menjadi bagian tahun yang masa depan bisa lebih baik. Insya Allah semoga diberkahi, dan mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.